WhatsApp interaktif dan juga line telepon interaktif kami masih buka untuk Anda seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martono untuk jangka pendek ini. Dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. MPPA pemirsa direkomendasikan buy, kemudian MLPL juga direkomendasikan buy. BEBS juga direkomendasikan buy, dan terakhir dari pertambangan batubara ada Adaro juga direkomendasikan buy. Ini support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan Anda pun mungkin untuk cepat bisa mengambil gambar dengan kamera handphone Anda untuk empat saham pilihan yang direkomendasikan dan juga support dan resistennya. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak Hendra, ada empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kebetulan di WhatsApp interaktif kami ada juga yang menanyakan dengan saham yang sama, Pak Hendra. Saya ke MPPA terlebih dahulu, Pak Hendra. Anda rekomendasikan buy, supportnya di 515, resistennya 680 sampai dengan 720. Saya akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama ini, tapi dari Medan ini, Pak Hendra. Besok mau beli MPPA, apakah masih bisa? Terima kasih. Tadi juga masuk ke dalam sampilan Anda, Pak Hendra. Analisisnya, Pak. Oke, saya baca dulu ya. Oke, MPPA kalau kita perhatikan di sini, ya MPPA itu MPPA, MLPL, BEPS ini saya sarankan adalah untuk hanya sekedar sekedar untuk naikkan trading stop. Jadi kalau besok Anda mau, ini soalnya tadi sempat MPPA ini sempat mentok loh ya, sempat mentok kanan, tapi sekarang dia malah turun di bawahnya bottom box. Jadi kalau besok kalau dia berada masih di atasnya top box ya, jadi di atasnya 585 ini masih boleh, Steve. Ya, tapi kalau dia besok di bawah 8585 dan malah kemudian merah, karena ini betulnya agak tanda yang begitu kurang bagus buat saya. Jadi kalau misalnya saran saya tunggu sampai di atasnya top box 585 itu baru boleh masuk. Oke, 585 MPPA jika ingin masuk dari Medan tanpa menyebutkan nama, dengan resisten tadi 680 dan juga 720. Kita beralih ke Bogor, ada Ibu Ivon yang ada di Bogor, kebetulan juga menanyakan saham yang masuk ke dalam rekomendasi Anda, Pak Hendra. Ibu Ivon di Bogor mempertanyakan saham Adaro, sampai dengan akhir Desember bisa ke berapa? Ya, Adaro ini menarik kalau menurut saya. Sampai akhir Desember kalau Anda perhatikan ada kemungkinan besar dia bisa mengatas sampai di sini nih Bu, yang jadi di high-nya dia di tanggal 5 Oktober, yaitu di harga 18.30 ini. Ya, Anda perhatikan 18.30 ini dia kemungkinan besar bisa mencapai di area sini karena laporan keuangannya juga bagus. Nah, namun kenapa saya katakan untuk spekulasi buy? Karena biasanya kalau sudah keluar laporan keuangannya bagus, biasanya sudah price in. Jadi biasanya akan naik turun dikit, makanya saya spekulasi dulu. Tapi kalau berhasil, maka kemungkinan besar dia akan ngetes nih yang di area sekitar di sini ini adalah sekitar 4.800. Kemudian tes lagi sekitar 1895, ya, dan kemudian tertingginya di sini 1980, ya, sekitar begitu target saya. Baik, itu target sampai dengan akhir tahun bisa nembus ke level berapa, Pak Hendra? Kalau akhir tahun perkiraan minimal itu kurang lebih kalau misalnya dia memang geraknya bagus, itu sesuai dengan yang kita proyeksikan, itu sekitar di sini 1895 sampai 1985, Baik, sampai dengan 1985 untuk Adaro sampai dengan akhir tahun. Jawaban untuk Ibu Ivon yang ada di Bogor untuk Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba bahas dari perbankan ini, Pak Hendra, BBTN. Kebetulan ada dua penanya ini yang menanyakan saham yang sama. Yang pertama, saya akan coba sapa Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau beli BBTN bisa masuk di harga berapa? Kemudian yang menanyakan saham BBTN juga Bapak Yudi. Ini juga dari Malang. BBTN sudah ambil posisi di 18.15. Mohon info kemungkinan besok atau ke depan seperti apa. Baru ingin masuk dan satu lagi sudah ambil posisi di 1815, Pak Hendra. Analisis Anda untuk BBTN. Ya, oke. Nah, itu jadi untuk di sini kalau misalnya baru masuknya di 18.15 ini sudah agak terlambat ya. Di sini ini sudah jelas-jelas sinyalnya sinyal jual. Ya, jadi kalau saya tidak terlalu prefer, apalagi kondisinya sekarang, ya Anda lihat di sini, ya dia ini sudah
3 piksel merah. Ya, kalau 3 piksel merah itu menurut saya kurang bagus. Ya, di sini Anda juga lihat ini ada bottom box-nya juga sudah terturun dengan tajam. Ini menurut saya kurang bagus. Kalau menurut saya mendingan Anda cut loss dulu. Ini sudah arahnya sudah berbeda. Baik, Pak Yudi di Malang sudah ambil posisi di 18.15. Hari ini BBTN tertekan di 1,46% dan 16.85. Direkomendasikan cut loss. Kalau baru ingin masuk ini, bagaimana rekomendasinya Pak Hendra? Kalau saya nggak pernah mau masuk ketika saham-saham tersebut itu sedang dalam posisi yang lagi merah seperti ini. Baik. Ya. Di hold saja atau wait and see terlebih dahulu Pak Hendra ya? Kalau belum punya jangan masuk. Tapi kalau misalnya Anda sudah punya, sebaiknya out dulu malah karena sudah lebih dari 10%. Pak Yudi di Malang, kemudian juga Pak Victor di Malang BBTN di 18.15 direkomendasikan cut loss. Bagi yang baru ingin masuk, belum disarankan untuk masuk di posisi saat ini. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba sapa ini Bapak Hadi di Jakarta Barat. Ini mempertanyakan saham Wika sudah masuk di harga 1.100. Dan saya akan coba cek pertanyaan selanjutnya. Juga menanyakan dengan posisi saham yang sama. Ini ada Bapak Alan di Jepara. Pak Alan di Jepara bergabung di IDX Channel Community di WA Group untuk emiten Wika bisa masuk di level berapa? Sudah ambil posisi, kemudian baru ingin masuk untuk Wika, Pak Hendra? Kalau yang sudah ambil posisi, saran saya ini sudah betulnya sudah jelas-jelas di sini sinyal sell. Ya, sudah sinyal sell, kelihatan banget di sini ini Anda harus betulnya out. Ya, apalagi ketika di pertama kali dia tembus di bawahnya bottom box, ini harusnya out. Buat Anda yang mau ngambil, ini bukan harga murah. Anda harus tahu kalau saham itu ketika dia lagi merah itu bukan berarti sudah murah. Tapi kalau yang dia murah itu adalah pertama seperti contohnya di sini nih, kalau Anda perhatikan ya, di sini ketika dia mulai mulai hijau atau kalau yang di saya itu ada 2 piksel hijau minimal ya, itu baru boleh beli karena itu menurut saya sudah murah. Tapi kalau selama dia belum ada tanda-tanda piksel hijaunya yang di bawah, ini kebetulan agak ketutup ya. Jadi kalau misalnya belum ada tanda-tanda seperti itu, masih belum. Target selanjutnya kalau misalnya dia masih turun, maka dia mengarah ke selanjutnya adalah 10,55 sampai ke 10,15, 10,6%. Sayang loh kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya mendingan tunggu aja dulu. Ya, jadi kalau misalnya baru ada perlawanan baru boleh masuk. Baik. Selanjutnya kita beralih ke Banda Aceh. Ini ada Bapak Alfian. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Kebetulan juga menanyakan saham di sektor yang sama dari konstruksi Waskita. Sudah beli di 9.30. Untuk 1 bulan ke depan Pak Hendra, ini juga target sampai dengan akhir tahun sepertinya. Ya, kalau yang Waskita dalam posisi sama, ini sekarang posisinya adalah 780. Kalau Anda perhatikan ya, kalau saham-saham ini saya terus terang kalau saham-saham yang jelas-jelas yang lagi downtrend seperti ini adalah bukan saham yang bagus. Walaupun dia punya pemerintah pun, saya selalu bilang kepada teman-teman, tolong perhatikan, jangan jatuh cinta sama saham. Apalagi merit sama saham, jangan. Tapi kalau misalnya perhatikan nih, ini sudah jelas-jelas terjadi yang namanya lower high. Nah, kalau lower high seperti ini, maka targetnya selanjutnya yang untuk sampai ke bulan Desember akhir, itu bisa ada kemungkinan loh sampai ke sekitar 690. Ini kan sayang kalau misalnya Anda terus tahan. Nah, buat Anda yang memang targetnya mungkin bisa balik lagi, kalau misalnya dia memang bisa bagus, bisa ke 875. Tapi kansnya kalau melihat dari saya perhatikan ini, kansnya masih kemungkinan besar ke 750, ke 720, sampai ke 690. Sayang sih kalau menurut saya. Baik, Pak Alfian di Banda Aceh sudah ambil posisi di 9.30 Pak. Dengan pelemahan yang terjadi dan sudah menembus ke 780 Pak Hendra? Kalau saran saya out. Okay. Pokoknya selama Anda sudah trading dan itu satu kali trading tersebut itu rugi kan 10%. Kalau saya selalu bilang out dulu. Oke, dan ada potensi ke level 600-an ini untuk tren turun dari Waskita. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra.